Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali hadir di Masjid Al-Faujin, masjid yang kita cintai bersama, untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan oleh majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua perbuatan kita pagi hari ini sebagai amalan sholihan, amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan hidup kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in sampai umat akhir zaman. Dan insyaallah kita termasuk di dalamnya sebagai umat yang senantiasa konsekuen, konsisten untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak dan pantas mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Saya sendiri bingung apa yang harus disampaikan. Kemarin saya membaca salah satu kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukil banyak hadis. Di antaranya adalah pertanyaan para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Akramukum atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi para sahabat menyanggah jawaban Rasulullah SAW. "Laisa an hada mas'alu." Bukan hal ini yang kami tanyakan. Kalau hal itu kami sudah tahu lah seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian menyimpali dengan jawaban yang kedua. Orang yang paling mulia itu adalah Yusuf alaihissalam. Beliau menyebutnya karimun
Ibnu Karimin, Ibnu Karimin, Ibnu Khalilin. Orang yang paling mulia itu ya Yusuf alaihissalam. Minggu kemarin dibahas oleh Pak Budi panjang lebar ya mengenai investasi. Menurut saya sendiri ngeblank apa itu ya yang disampaikan oleh Pak Budi kadang nyambung dengan kepala saya. Rasulullah menyebutnya karim. Beliau itu adalah orang yang mulia karena memang beliau adalah seorang nabi. Ibnu Karim, anak seorang yang mulia karena ayahnya Yakub alaihissalam adalah seorang nabi. Dan Yakub ini adalah orang yang istimewa. Ayahnya Nabi Yusuf itu adalah seorang yang istimewa. Kedua-duanya antara Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini, dua-duanya punya keahlian menakwil mimpi ya. Jadi kalau bapak-bapak baca sebagaimana dijelaskan oleh Pak Budi kemarin, dan saya ingin bertanya sebenarnya ke Pak Budi walaupun nggak sempat, apa kira-kira hubungan mimpi dengan investasi gitu ya, atau mimpi dalam konsep ekonomi seperti apa gitu ya, hubungannya? Karena surat Yusuf itu dari awal sampai akhir itu semuanya berbicara awal mulanya ya, titik tolaknya berawal dari mimpi ya. Itu ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya ya, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari. 11 bintang ini adalah sahabatnya, saudara-saudaranya ya, yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Asbab. Jadi Nabi Yakub ini sangat istimewa karena memiliki 12 putra dan semuanya jadi nabi. Bayangkan ya, ini prestasi yang tidak bisa disaingi oleh siapapun di kolom langit ini ya. Kita kalau punya anak seorang aja jadi nabi, wah bahagianya tak ketulungan ya. Kalau kata orang sekarang bahagianya bertubi-tubi gitu ya. Ini 12 putra, semua putranya menjadi nabi yang disebut dalam Al-Quran Al-Asbab, yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan Bani Israel. Nah, itu berawal dari mimpi ya. Dan bulan, matahari bersujud kepada bulan. Itu kata sebagian ulama tafsir itu adalah ibunya, dan matahari adalah bapaknya. Nah, ini Al-Quran sangat indah ya, menggambarkan bahwa ibu itu disebut bulan dan matahari itu adalah bapak. Apa bedanya bulan dan matahari? Dan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wiknya ya. Tapi katanya kalau bulan dan matahari itu kan sama-sama bersinar ya. Tapi kalau bulan sinarnya tidak membuat gerah gitu ya. Tapi kalau matahari sinarnya membuat gerah. Biasanya kalau di rumah ada seorang ibu itu biasanya membawa suasana sejuk ya. Beda dengan bapak ya, membuat gerah. Makanya biasanya anak-anak itu lebih dekat kepada ibunya. Ini semuanya berawal dari mimpi. Makanya di ujung surat Yusuf itu kan ahsanul qasas ya, sebaik-baiknya kisah. Maka hadisa yuqara ya. Bukanlah kisah Yusuf itu adalah cerita yang dibuat-buat atau cerita fiktif. Jadi apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu mengenai kisah-kisah semuanya tidak ada yang fiktif ya. Nah, masalah terbesar umat Islam sekarang itu adalah senang kisah fiktif ya. Coba aja di film anak-anak ya, semuanya fiktif ya. Superman ya, tiba-tiba orang bisa terbang gitu ya, sekedar pakai huruf S gitu ya. Itu dari mana gitu ya? Atau
transformer ya, tiba-tiba mobil berubah jadi robot, dari mana itu ceritanya gitu. Nah, masalah terbesar umat Islam sekarang itu adalah menyukai kisah-kisah fiktif. Padahal di dalam Al-Quran yang diungkapkan kisah-kisah yang sepertiganya adalah, kata sebagian ulama 2/3 isi Al-Quran itu adalah semuanya tentang kisah. Dan kisahnya tidak ada yufta, tidak ada yang fiktif. Nah, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya bahwa orang yang paling mulia itu ya Yusuf, Karimun ibn Karimin, karena ayahnya Yakub adalah seorang nabi juga, Ibnu Karimin, ya, putra seorang, cucu seorang yang mulia juga, karena memang kakeknya adalah Nabi Ishak juga seorang nabi, Ibnu Khalilin, ya, cicit dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang lengkap ya, bapaknya nabi, kakeknya nabi, ya, buyutnya juga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata jawaban Rasulullah SAW ini tidak membuat sahabat merasa puas ya. Kata para sahabat kemudian, laisa anha dan as'al, bukan ini yang kami tanyakan. Jadi tadi dijawab bahwa orang yang paling mulia itu yang bertakwa. Para sahabat kemudian menyanggah laisa anha dan as'al, bukan ini yang kami tanyakan. Kemudian yang kedua juga jawaban para sahabat, laisa anha dan as'al, bukan ini yang kami tanyakan. Kemudian Rasulullah SAW menimpali jawabannya dengan khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil Islam. Dan ternyata jawaban ini yang membuat para sahabat menjadi puas. Khiyarukum bil jahiliyah, yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah, khiyarukum bil Islam, maka akan menjadi yang terbaik pula di dalam Islam. Mungkin ini cocok ya hadis ini untuk kita sebagai bangsa Indonesia yang selalu merasa minder gitu ya. Mungkin para sahabat itu ada seperti itu juga isyarat hadis ini ya. Karena memang bangsa Arab ini dikenal sebagai bangsa yang dari sudut manapun kalah gitu ya. Terutama dibanding dengan dua imperial besar pada saat itu ya, bangsa Romawi dan bangsa Persia. Pertanyaannya yang selalu diajukan oleh kafir Quraisy itu, kenapa sih agama ini tidak disampaikan kepada Muhammad, seseorang yang bukan siapa-siapa? Pada waktu itu ada dua tokoh besar. Ada yang satu itu tokoh Mekah Walid bin Mughirah, kemudian ada yang satu lagi tokoh di Taif ya, saya lupa lagi namanya. Nah, salah satu alasan kafir Quraisy tidak menerima Muhammad SAW sebagai nabi karena tidak menjadi perkiraan mereka. Kenapa wahyu atau risalah yang begitu besar ini disampaikan kepada seorang anak yatim yang tidak terkenal gitu ya? Kenapa tidak diberikan kepada salah satu di antara dua tokoh yang terkenal pada waktu itu di daerah Hijaz? Yang pertama Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid ya, seorang penyair besar, dan satu lagi seorang tokoh dari bangsa Taif, saya lupa lagi namanya siapa. Kenapa tidak diberikan ke sana? Nah, ini pula yang menjadi salah satu analisa para ahli tafsir, bahwa di dalam Al-Quran itu kan disebutkan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Jadi bangsa Arab itu adalah bangsa yang paling asyaddu kufran wa nifaqan. Bahasa kasar itu bangsa yang paling brengsek gitu ya. Jadi kenapa Islam
Islam itu diturunkan kepada bangsa yang paling brengsek gitu ya, bahasa kasarnya. Nah ini kan menunjukkan menjadi sebuah isyarat bahwa memang secara konsep Islam itu sudah teruji. Jadi diturunkan kepada bangsa yang paling jelek ternyata bisa mengubah mereka. Apalagi kalau diturunkan kepada bangsa yang memang memiliki nilai-nilai luhur. Maka jawaban Rasulullah SAW kepada para sahabat itu cukup memuaskan para sahabat, sehingga mereka tidak bertanya lagi. Kata Rasulullah, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam." Yang paling baik di antara kalian pada masa jahiliyah, maka bisa menjadi yang paling baik pada masa Islam. Sebagai contoh kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia kerasnya, bagaimana dia kuatnya ya, giginya menentang Islam. Kemudian ternyata setelah masuk Islam dia menjadi orang yang paling hebat dalam Islam. Artinya bagi kita pelajarannya mungkin ya, sebelum kita mengenal atau memahami Islam secara apa, mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Maka ketika kita memahami Islam dengan benar, dengan apa, maka kita bisa melakukan yang terbaik untuk Islam. Demikian juga kisah Khalid bin Walid ya, dikenal sebagai Saifullah, kemudian setelah pada tahun ke-6 Hijrah masuk Islam. Padahal dulu menjadi penentang yang paling keras. Kemudian demikian juga dengan Ikrimah bin Abu Jahal ya, salah satu anak dari Kekentong ya, yang menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam, kemudian menjadi yang terbaik. Ya, mungkin di kalangan sahabat juga memiliki perasaan seperti itu, bahwa kami adalah bangsa yang dari sisi apapun tidak ada nilai lebihnya, tapi ketika dipoles dengan Islam, maka kami menjadi yang terbaik. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya ummah. Makanya wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ketika setiap kali mengirimkan pasukan perangnya, selalu yang diwasiatkan itu adalah kalian menjadi mulia ya, kalian memiliki derajat yang tinggi itu karena Islam ya. Dulu kalian di masa jahiliyah selalu diingatkan itu oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada pasukan. Karena memang ini ya yang menjadi titik tolak ya segala aktivitas yang dilakukan oleh kita, bahwa apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaan Islam. Bahwa tidak ada satu aktivitas pun yang kita lakukan kecuali semuanya adalah kembali untuk diilah kalimatullah, untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam tafsiran Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah tertarik kepada sesuatu pun, atau tidak pernah tertarik kepada seseorang pun, kecuali orang itu memiliki tingkat ketakwaan. Walaupun nanti tingkat ketakwaannya berbeda-beda. Ya, misalnya ada Rasulullah SAW, kisah yang sering kita dengar ya, ada orang yang kemudian dikatakan Rasulullah SAW dia adalah penghuni surga sampai 3 kali. Ternyata orang tersebut adalah orang biasa saja, orang yang tidak terkenal dari kalangan Ansor ya, yang disampaikan Rasulullah SAW di majelis ilmunya sampai 3 kali. Ternyata orang tersebut memiliki tingkat ketakwaan, yaitu dengan selalu memaafkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepada dirinya sebelum dia tidur.
dan sahabat-sahabat yang lain yang dipuji oleh Rasulullah SAW bukan karena tadi min zakarin aw unsa, bukan karena dia seorang laki-laki atau perempuan. Su'u waqabaila, bukan juga karena latar belakang etnis atau bangsanya. Ya. Ma yujibu husaybun, ya. Dalam hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir, Rasulullah itu tidak pernah tertarik pada sesuatu pun atau seseorang pun illa di taqiyyin, kecuali sesuatu itu mengantarkan kepada ketakwaan atau kecuali seseorang itu memiliki tingkat ketakwaan. Nah, ini yang menjadi perhatian Rasulullah SAW. Bahkan di dalam peristiwa Haji Wada yang terkenal itu kan, la fadla baina arabiyyin wala a'jamiyyin. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW di khutbah terakhirnya yang menjelang kewafatannya, bahwa tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan, tidak ada keunggulan antara bangsa Arab dan non-Arab, ya, kecuali dengan bittaqwa, dengan ketakwaan. Ma yujibuhu syai'un illa bittaqwa. Tidak ada sesuatu pun atau seseorang pun yang menarik perhatian Rasulullah SAW kecuali karena ketakwaan. Kemudian hadis yang ketiga yang dinukil oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, adalah pertanyaan para sahabat juga. Jadi ketika Rasulullah SAW suatu ketika sedang berkhutbah di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu bertanya, ayyun nasi khair, ya, manusia manakah yang paling baik? Nah, di sini Rasulullah SAW menjawab dengan 5 kriteria. Kata Rasulullah SAW, khairun nas aqra'uhum. Manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia itu adalah aqra'uhum. Dia yang paling memahami kitabullah. Oleh karena itu kan di dalam riwayat yang lain, ketika mengangkat seorang imam, ketika mengangkat seorang pemimpin itu kriterianya adalah salah satunya aqra'uhum di kitabillah, orang yang paling memahami kitab Allah. Nah, di dalam demokrasi ya, kata Pak Nur ini tidak termasuk memilih pemimpin ya, kriteria ini. Padahal di dalam Islam itu sudah ditegaskan, ketika Anda ingin memilih seorang imam, memilih seorang pemimpin, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah aqra'uhum, orang yang paling memahami kitab Allah. Sebab bagaimana dia bisa memimpin? Ya, karena tugas pemimpin itu tidak hanya mensejahterakan secara kehidupan dunia ya, secara materi, tapi dia juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan secara batin atau menyelamatkan agamanya. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya cukup memenuhi sandang pangan papan saja, tapi juga harus memperhatikan kehidupan agama. Makanya yang harus pertama kali diperhatikan ketika memilih pemimpin itu adalah makro. Maka tepat sekali jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyunas khair, manusia manakah yang paling baik, manusia manakah yang paling mulia? Maka jawaban Rasulullah SAW yang pertama, kriteria pertama adalah orang yang paling memahami kitab. Dan sejarah memang membuktikan seperti itu. Ya, kalau kita tanya ini standar minimal saja gitu. Apakah seluruh sahabat hafal Al-Quran? Nah, jawabannya sudah pasti ya. Mereka memang Rasulullah SAW bahkan melarang la taktubu anni pada masa-masa pertama, la taktubu anni ghairul Quran, jangan tulis dariku selain Al-Quran. Dan memang menjadi modal utama untuk membentuk masyarakat bagaimana mereka paham terhadap kitab Allah. Makanya ketika
pemimpin, maka yang pertama kali dipilih itu adalah Aqra' yang paling paham terhadap kamu. Banyak hadis-hadis, banyak riwayat yang menyatakan bahwa memang memahami Al-Quran ini menjadi sesuatu yang teramat tinggi nilainya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kata Ustaz Muhsin Fauzi itu pernah membahas di sini ya, mengenai interaksi dengan Al-Quran, bahwa puncak dari berinteraksi dengan Al-Quran itu bagaimana kita bisa mentadabburi. Karena dari tadabbur terhadap Al-Quran inilah kita bisa melihat sesuatu itu lebih jernih. Dengan standar Al-Quran pula lah kita bisa menilai sesuatu, memutuskan sesuatu dengan lebih jernih. Maka kriteria pertama adalah Aqra', manusia yang mulia itu adalah yang paling memahami terhadap kitabullah. Kemudian kriteria kedua adalah, kata Rasulullah, khairun nas atqahum. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling bertakwa. Artinya ketika dia memahami kitabullah dengan benar, terus di dalamnya adalah sunnah Rasulullah SAW, karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, maka kriteria yang kedua sebagai bentuk amalnya adalah atqahum. Karena ketika seseorang memahami dengan benar, maka akan lahir amal. Justru amal tidak lahir itu karena lahir dari pemahaman yang salah. Tetapi pemahaman yang sahih itu akan melahirkan amal yang sahih pula. Makanya dalam Al-Quran selalu dikaitkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sahih, itu adalah satu paket yang tidak dipisahkan satu sama lain, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika seseorang memiliki atau mempunyai pemahaman yang benar, yang sahih, maka akan melahirkan amal sahih. Jadi tidak mungkin orang yang memiliki pemahaman yang benar tidak melahirkan amal yang sahih. Oleh karena itu kita lihat di dalam sejarah para ulama-ulama dulu itu, karena mereka memiliki pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka karyanya itu berjilid-jilid. Bahkan sampai sekarang saya dengar dari guru hadis saya, sampai sekarang itu ternyata salah satu kitab hadis ya, Musnad Imam Ahmad ya, dulu kita mengenal Musnad Imam Ahmad itu hanya sekitar belasan jilid, dan ternyata setelah ditelusuri oleh ulama-ulama terkini ya, manuskripnya yang tercecer ya, bahkan manuskripnya itu ada yang di Belanda, ada yang di Jerman, ada yang di Inggris ya, dan di beberapa negara Eropa. Ternyata setelah disalin ya, ditahqiq ya, istilah mereka itu ditahqiq, dan sekarang musnad hadisnya Imam Ahmad itu sampai ke 50 jilid. Itu ternyata para ulama terdahulu ya, ketika mereka memang memiliki pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, itu melahirkan karya-karya yang monumental. Jadi ketika mereka menulis itu tidak terhingga gitu ya, hasilnya itu tidak terbatas. Sehingga tidak ada kita mendapati ulama-ulama terdahulu yang tidak memiliki karya. Mereka pasti memiliki karya yang sangat monumental, berjilid-jilid, beratus-ratus jilid, bahkan melebihi umurnya. Nah, ini adalah merupakan hasil dari pemahaman yang kuat mereka terhadap Al-Quran dan
memang generasi salaf ini ya, generasi sahabat tabi'in sampai atba'ut tabi'in adalah orang yang berkonsentrasi terhadap ilmu, dan yang disebut dengan ilmu pada saat itu adalah as-sunnah. Ilmu itu as-sunnah. Di mainstream ilmu itu ya as-sunnah. As-sunnah itu apa ya? Al-Quran dan hadis. Dan mereka berorientasi di situ. Ya, tidak ada yang disebut dengan ilmu kecuali berkisar sekitar ilmu Al-Quran dan hadis. Nah ini kriteria yang kedua ya. Atqahu, orang yang paling bertakwa. Kemudian kriteria yang ketiga ketika menafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum itu adalah sebagai dampak tadi ya, akramakum yang paling paham terhadap kitabullah adalah amuruhum bil ma'ruf. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya itu adalah amuruhum bil ma'ruf. Orang yang paling getol mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi yang disebut dengan tugas dakwah gitu ya. Dan memang dakwah ini menempel ya, suatu kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Kalau bahasanya Pak Guru itu nazir ya, memberikan peringatan. Ya, jadi orang yang terbaik itu adalah amuruhum bil ma'ruf. Orang yang paling getol, orang yang paling rajin. Tidak ada waktu yang tersisa untuk mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Sampai Rasulullah SAW itu orang kafir itu merasa bosan gitu ya. Jangan kita merasa bosan ya, sebaliknya. Kadang kita merasa jengah atau merasa jenuh mengajak orang kepada kebaikan. Rasulullah SAW itu dalam dakwahnya hatta Abu Jahal yang selalu menguntit itu merasa jengah dan bosan ya, karena kan pada waktu itu di periode Mekah itu Rasulullah SAW datang ke tiap kabilah ya, menerangkan atau membacakan ayat-ayat. Nah di belakang itu Abu Jahal yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya kalimatnya jangan dipercaya dia itu orang gila, jangan dipercaya dia itu tukang sihir, jangan dipercaya itu. Nah, dia itu pembohong. Terus begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak putus-putus ya, tidak berhenti. Terus sampai Abu Jahal lelah gitu ya, mengikuti Rasulullah SAW. Sampai terakhir itu ketika Rasulullah SAW mendatangi kabilah yang datang dari Madinah. Dan demikian juga ya kita. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang muslim ya. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah Islam. Kita sebagai orang yang lahir menjadi seorang muslim ya, dari ibu bapak, orang tua yang muslim juga, ini adalah sebuah karunia yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus tidak bosan-bosan ya, untuk senantiasa menjadi orang yang amuruhum bil ma'ruf, orang yang paling rajin dan paling getol untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak ada istilah bete ya, tidak ada istilah bosan untuk terus-menerus mengajak. Kalau yang pernah saya sampaikan di sini ya, kadang kita mencari dalih ya, kadang kita berdalih dengan ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Istilahnya kalau kita mengajak itu ya sudah, saya sudah mengajak, terserah kamu ya, karena hidayah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mau diikutin atau tidak yang penting saya sudah mengajak. Padahal sebenarnya ayat itu asbabun nuzulnya itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu tidak bosan-bosannya ya untuk mengajak paman yang sangat dicintainya Abu Thalib untuk masuk
ke dalam Islam. Karena istilahnya Abu Thalib itu dengan surga itu tinggal selangkah lagi, ya, tinggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena Abu Thalib itu apapun diberikan untuk perjuangan Rasulullah SAW, dia menjadi benteng, ya, yang paling kuat untuk menahan laju kekerasan atau tindakan dari kaumnya Quraisy. Tinggal selangkah lagi, ya. Rasulullah SAW berusaha sampai di akhir detik-detik menjelang ajalnya. Walaupun akhirnya takdir Allah menentukan Abu Thalib itu kemudian tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid. Sampai Rasulullah SAW itu bersumpah, gitu ya, la astaghfirullah laka ya Ami, aku akan memintakan ampun khusus untukmu ya pamanku, gitu. Karena saking inginnya Rasulullah SAW agar Abu Thalib ini masuk ke dalam Islam, tinggal selangkah lagi, gitu, ke surga. Nah, kadang kita ajak orang itu kan cukup sekali, 2 kali, 3 kali baru menunjukkan responnya tidak mengenakan. Ya sudah, kadang gitu ya. Ya sudahlah, saya sudah menyampaikan. Kamu mau nurut atau tidak ya sudah. Padahal kerja dakwah itu tidak sampai di situ, tapi terus menerus. Setelah sampai orang itu, pokoknya gimana caranya gitu, agar orang itu mau. Ya. Jadi bukan pekerjaan yang anak-anak. Ya udah, saya sudah sampaikan, ya terserah kamu. Tidak begitu, gitu ya. Tapi berbagai macam cara, berbagai macam wasilah kita gunakan agar orang tersebut mau, ya, mengikuti al-ma'ruf. Ya. Karena kan Rasulullah SAW itu diutus rahmatan lil alamin, artinya mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk surga. Jadi yang membuat Rasulullah SAW sedih itu kan, salah satu riwayat mengatakan bahwa ketika malaikat Jibril ya menjelaskan mengenai neraka, ternyata ada bagian dari neraka itu yang menjadi jatah umatnya. Ini kan yang membuat Rasulullah SAW sampai 3 hari berturut-turut menangis. Ya. Kenapa? Karena ternyata neraka yang dijelaskan oleh malaikat Jibril itu ada salah satu pintu di antara pintu-pintu itu yang menjadi jatah dari umatnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menangis 3 hari berturut-turut. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Rasulullah pernah mengingatkan seperti itu. Selamatkanlah diri kalian neraka walau bisikki tamrah, walaupun dengan seupil dari seupil itu ya sedikit sekali, minta roh dari kurma. Jadi kalau kalian tidak punya apa-apa istilahnya dalam kondisi sesulit apapun, tapi misalnya kalian memiliki seupil kurma yang bisa kalian sedekahkan untuk menyelamatkan kalian dari api neraka. Ini bahwa memang salah satu misi dari dakwah itu adalah menyelamatkan orang-orang dari api neraka. Makanya yang pertama kali diingatkan Rasulullah SAW ketika naik ke Bukit Sofa di Mekah itu kan, bagaimana kalau aku kabarkan bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang? Apakah kalian percaya kepada aku? Maka jawaban kabilah Quraisy pada waktu itu yang dikumpulkan ya, mengatakan bala, ya, kami percaya karena engkau adalah Allah. Nah, yang pertama kali diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, bahwa nanti akan ada kehidupan yang di sana ada adzabun syadid, ada adab yang sangat keras. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu kan langsung respon dari Abu Lahab, taban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Apakah untuk sekedar ini kalian mengumpulkan kami? Capek-capek kami kumpul di sini hanya untuk mendengarkan kalimat seperti ini. Dan ternyata kan ketika jawaban itu, respon dari Abu Lahab itu muncul pada saat itu dengan spontan, maka jawaban dari langit pun spontan kan.
Tabban laka ya tabat yada abi lahab. Karena ternyata yang diremehkan oleh Abu Lahab ini adalah adzabun syadid, siksaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat nanti di yaumul qiyamah. Makanya tugas amiruhum bil ma'ruf ini adalah tugas yang menjadi ciri kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas yang kemarin dijelaskan oleh Khatib ya, bahwa generasi yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf ya, memerintahkan kepada kebaikan. Maka kemudian kriteria yang keempat itu adalah anhahum anil munkar ya. Ciri orang yang paling baik, ciri orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling getol, orang yang paling rajin untuk mencegah kemungkaran ya. Walaupun di media massa gitu ya, kita mendengarkan bagaimana cacian ya, para pembenci Islam kepada FPI gitu. Sebenarnya kita harus berterima kasih kepada mereka, karena di Indonesia itu saya kira tidak ada ormas yang paling getol untuk meneriakkan kemungkaran kecuali mereka ya. Walaupun banyak orang yang mencaci ya, yang menghina di berbagai macam media ketika terhadap kiprah mereka, tapi tidak ada yang sekeras mereka untuk anhahum anil munkar yang menjadi khairun nas kriteria Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disahkan oleh beberapa riwayat tentang peristiwa fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Dan ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu wasiat yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa kemunkaran itu bukanlah sesuatu yang memiliki kekuatan. Kemunkaran itu adalah bukan sesuatu yang mesti ditakuti ya. Kemungkaran itu bukan sesuatu yang besar. Kemungkaran menjadi kuat, kemungkaran menjadi besar itu karena banyak orang baik yang bersikap diam. Ini salah satu wasiat Khalifah keempat ya, Ali bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Fitnah ini menjadi besar, kemungkaran ini menjadi besar. Kenapa? Karena banyak orang baik di antara kalian yang berpilih atau bersikap. Maka kriteria yang keempat ini, yang khairun nas, orang yang terbaik itu adalah anhahum anil munkar, yang paling getol, yang paling rajin, menggunakan berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam wasilah untuk mencegah kemungkaran. Ini kriteria keempat. Kita perlu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ini merupakan tugas yang menempel pada diri seorang. Tidak mungkin seorang yang ada keimanan yang benar, tidak mungkin menempel pada seseorang yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah membiarkan kemungkaran. Makanya gitu kan Rasulullah dalam hadis yang banyak kita dengar, yang sering kita dengar, itu kan man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Sampai hati pun harus turun tangan gitu ya, untuk mencegah merubah ya, perubahan dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa tapi kata Rasulullah badani ka'atul ya. Walaupun dengan hati gitu kan, badani ka'atul itulah segala makhluknya. Hati masih ada keimanan. Tapi kalau kita diam ya terus, lama-lama iman yang lemahnya akan hilang. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang anhahum anil munkar, yang paling betul menggunakan berbagai macam wasilah dan cara untuk mencegah. Dan kriteria terakhir, orang yang paling mulia itu adalah wa awsaluhum lirahim, orang yang paling betul, orang yang paling rajin untuk menjaga silaturahmi. Oleh karena itu kan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah,
kan Afsus Salam. Ya, pidato Rasulullah SAW yang pertama kali datang ke Madinah itu adalah Afsus Salam, sebarkanlah salam. Wasilul Arham, ya. Terjaga perketatan dan perkuatlah dari silaturahmi. Ayatnya itu bi rahmati minallahi lintalahu, maka karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lintalahu kau bisa berbuat lembut kepada mereka. Maka menjaga silaturahim ini menjadi sesuatu yang mutlak, ya. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita akan senantiasa menjaga silaturahim kita. Maka amal yang terbaik itu kan yang selevel dengan jihad bermakna kita, ya. Dalam satu riwayat itu mengatakan adalah islahu datal baik, ya. Sebenarnya kan puncak amal soleh atau puncak amal baik di dalam Islam itu tidak ada yang bisa menandingi jihad bermakna kita, jihad dalam arti berperang di jalan Allah Subhanahu. Tapi ada satu amal, ya, yang kata Rasulullah SAW setara nilainya dengan amal puncak ini. Apa itu? Islahu datal bain, ya, mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih. Ini adalah pekerjaan yang paling penting. Nah, inilah 5 kriteria yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya banyak hadisnya, tapi sudah jam 6, ya. Insyaallah mencukupi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang keliru dari kekeliruan saya yang benar dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallah